kemari patokannya adalah pagar ini sama kuburan putih yang sebelah sana. Nah, ini patokannya. Ini masih tahap pembangunan. Rencananya akan dibangun batako-batako. Tapi karena pasca COVID ini pembangunan semuanya dihentikan. Nah, Anda kalau kemari jangan takut. Ini kuburan. Kalau misalnya di orang Batak, ini adalah orang tuanya. Nah, kalau dibilang opung-opungnya. Nah, maaf kenapa saya agak ngos-ngosan gara-gara saya baru naik tadi. Nah, ini kuburannya. Ini masih areal keluarga. Nah, areal keluarga. Jadi pihak keluarga atau bapak ini membenahi kuburan ini, orang tuanya. Atau opungan orang tuanya, opungnya. Nah, ini pagarnya. Nah, kendaraan sini parkirnya. Nah. Kalau kita turun ke bawah, jadi kalau Anda mengambil barang, istilahnya sudah baru datang, langsung semua barang dibawa. Karena untuk naik atas kembali itu harus Anda pikirkan lagi. Nah, jaraknya sih sebenarnya dekat, hanya tangganya ini curam. Nah, dia tidak ada pegangan. Indah ya Danau Toba. Ini masyarakat setiap daerah sini untuk mengambil pohon nira. Pohon nira itu minuman tradisional. Nah, tuak. Nah, ditupuk-tupuk supaya turun airnya, niranya. Nah, penerangan ada kan? Nah, tapi kalau misalnya nggak ada pengunjung, lampu-lampu ini semua dimatikan untuk menghemat biaya listrik. Nah, sih. Jumbo. Nah. Jadi anjing itu bukan anjing pemilik atau petugas yang jaga sini, bukan. Jadi yang anjing itu adalah milik atau bukan pemilik, orang yang sedang mengambil nira tersebut. Jadi yang punya penginapan ini adalah sebuah Pak Haji. Anda kalau turun ke bawah, hati-hati licin jalannya. Jadi ada pegangan kiri kanan.
Nah, kalau ngambil ponirai itu mereka hanya menggunakan bambu. Bambunya itu dibolong-bolongin untuk pijakan kaki. Nah, ini. Nah, ini pijakan kakinya itu untuk pijakan kaki. Bolong-bolong itu untuk pijakan kaki sampai ke atas. Nah, jadi tidak menggunakan tangga. Hanya sebatas pohon bambu saja. Jadi kalau sini mati lampu, di tempat ini ada gensetnya. Selamat pagi. Kita sekarang berada di Tanjung Harapan Resort. Sekarang kita masih di daerah Danau Toba. Danau Toba. Tadi semalam kita jalan dari sana, nyebrang dari Samosir langsung ke penyeberangan. Nah, itu gunung yang kita tunjuk itu sana, itu gunung yang untuk adat Batak itu yang sakral, itu dia. Nah, gunungnya dia menghadap ke sana, yang ada apanya itu namanya Sibisa. Nah, ini semalam kita jalan dari sini, nah sampai ke sini. Jadi kalau Anda ke Tanjung Harapan, Anda bisa gunakan map, dan tempatnya itu sangat indah sekali. Ini dalam ya, ini dalam. Nah, jadi model penginapannya itu kayak seperti di kayak di Korea gitu deh, atau Jepang. Nih. Nah. Jadi kamarnya 1, 2, 3, 4, 5. Di kamarnya 5 kamar saja. Jadi luas tanahnya ini 1 hektar. Hektar saja. Jadi karena masa pandemi, pembangunan dihentikan. Aturannya ini akan dibangun lagi tempat ini, dan akan istilahnya diperbarui atau direhab. Nah, jadi ini sudah 4 tahun. Ini tanahnya ditimbun 1 meter dari permukaan dasar, dari atas permukaan. Nah, dengan batu-batu, dan di sini banyak batu-batu sebesar gitu. Kita lihat, nah aslinya batunya itu di sini, batu besar itu lebih besar dari sini. Nah, jadi pemiliknya memberitahukan agar batunya itu dihancurkan. Nah, ini banyak batu-batu nih kan, dihancurkan
supaya bisa jadi begini pondasi. Nah, ini sebenarnya air Danau Toba ini sebenarnya sudah surut. Nah, sebelum ada bangunan ini, mereka harus air Danau Toba itu kalau lagi pasang bisa sampai ini, sebatu itu. Nah, bisa sampai sebatu itu. Nah, tapi karena sudah makin lama makin surut, dia akan sampai ke bawah itu aja. Dan kalaupun pasang saat ini, nah pasang atau angin kencang itu, misalnya angin hembus ombaknya, nah dia akan sampai sini saja batasnya, sampai batu ini, sampai saya pijakkan kaki ini. Nah, ini, nah, ini. Jadi pemiliknya orang Jakarta, tapi ini kelahirannya di daerah ini. Indah kan? Nah. Jadi kalau Anda melalui penyeberangan Tiga Ras, kalau dari Samosir, nah Anda jangan menggunakan map yang dikasih tahu, karena jalannya akan rusak. Nah, rusak seperti jalannya seperti begini deh, batu-batu besar. Nah, memang kita jalannya bagus, pinggirannya bagus, pemandangan Danau Toba, tapi sebaiknya jangan melalui jalan yang ditentukan. Anda sampai mentok dulu sampai ujungnya jalan perlintasan itu, baru sampai ke Tiga Ras, simpang 4-nya. Nanti ada simpang 4-nya itu perlintasan. Kalau kita mau ke kanan ke Siantar, kita ambil yang ke jalan ke kiri, itu kan ada simpang 4. Nah, Anda ambil jalan ke sebelah kiri, belok ke kiri, karena kalau dia ke kiri itu dia akan menuju ke Kabanjahe. Nah, dari Kabanjahe itulah Anda akan buka langsung, udah dekat situ Anda langsung membuka map. Akan Anda menuju waktu tempat ke sini. Perjalanan menuju ke sini 1 jam 10 menit kalau dari sana. Nah, tapi kalau dari Tiga Ras Anda akan menempuh waktu 1 jam 15 menit. Nah, tapi jalannya hancur, susah. Dan di sana pun juga lagi jembatan putus. Jadi hanya bisa sepeda motor aja. Tuh. Nah. Lihat kan? Nah. Jadi tempat ini tidak ada TV, tidak ada wifi, tidak ada sarapan pagi, dan kalau listrik tidak masalah, air tidak masalah, air pemanas juga ada. Dan Anda lihat, kalau kita mau turun ke bawah ini, kita menggunakan kaki, jalan kaki tangga itu. Jadi kalau misalnya Anda mau jalan naik ke atas atau turun, sebaiknya pikirkan lagi kalau mau ngambil barang lagi. Jadi kalau misalnya Anda mau ke atas atau mau turun ke bawah sebelumnya, datang ke sini, Anda harus prepare barang-barang apa lagi yang mau dibawa. Jangan sampai 2 kali, karena kalau sampai 2 kali turun capek kaki. Tapi kalau Anda sudah biasa, napas Anda kuat, ya silakan. Saya tidak memaksakan. Nah, indah kan? Nah,
Itu petugasnya yang jaga kebersihan. Itu rumah yang jaga. Curam, jadi parkir kendaraan kita di atas. Nah, jalannya dari sini. Jadi kalau kita jalan normal itu 5 menit sampai 10 menit. Nah, tapi kalau misalnya Anda nggak kuat atau jalannya gimana, Anda pelan-pelan saja turunnya. Kalau malam penerangan jelas tuh. Jadi kalau daerah ini kiri kanan sepi. Nah, kita tidak mendengar suara sepeda motor atau suara orang nyanyi, tidak ada. Nggak ada. Karena kita dengar itu hanya suara ombak. Di sini kalau malam tidak panas. Nah, dingin. Nah, jadi pihak penginapan menyediakan kasur sama selimut. Jadi batunya itu sebelumnya ini kan dia dipecahin. Sebelumnya batunya sebesar ini. Ini sudah dipecahin. Jadi besarnya itu sebelumnya batunya itu sebesar kulkas. Kalau Anda tahu besar kulkas gimana, nah begitulah batunya. Jadi batunya itu besar sebegini. Nah,
Jadi seperti dipecah-pecahinnya. Jadi ini bukan dibeli batu-batu ini dari alam sini-sini diambil. Yang dipecah-pecahin. Nah, jadi kalau misalnya Anda habis mandi mau membersih-bersih, di sini bisa. Nah, batasnya tanah Bapak ini, data Pak Haji ini 1 hektar. Dari sebelah situ batasnya sampai sebelah sana. Nah, itu batasnya. Tapi itu pembangunan saat ini dihentikan gara-gara COVID. Nah, ini dia. Jadi tempat ini jauh dari tempat pemukiman penduduk. Seperti Anda lihat, tidak ada pemukiman penduduk. Sebelah kiri sana kosong, tanah kosong. Ada. Sekarang kita ada di pinggiran sungai, danau. Nah, jernih ya, nih, indah. Ini ombaknya lagi tenang. Nah, tapi Anda kalau ke jalan ke sini hati-hati, licin kalau Anda pakai sendal. Nah, ini sekarang bentuk ruangannya, dan ini tidak ada kursi. Nah, kalau Anda mau ke sini, pihak penginapan telah menyediakan kulkas. Nah, kulkas sama kompor gas, lengkap sama gasnya. Tidak ada kena cas lagi, situ sudah semuanya. Jadi kalau misalnya ada apa, ini dari lemarinya udah ada. Nah, peralatan-peralatannya. Nah, nih. Nah, mereka sudah disediakan. Nah, ini gelas-gelasnya. Kalau terjadi pecah atau apa, diinfokan sama petugasnya. Jadi mereka tidak disalahkan sama pemiliknya. Nah, ini tong sampah. Nah, ini untuk kalau misalnya bakar-bakar. Nah, itu disediakan. Nah, piring sudah sediakan. Nih, selimut. Nah, disediakan. Dan ini kalau misalnya mau apa, ada acara di sini, jadi pihak penginapan sudah menyediakan
tikar, bukan kursi, tikar. Nah, ini dispenser juga disediakan, air panas, air dingin. Jadi kalau air tidak masalah. Kalau pakai kipas angin juga nggak masalah, disediakan. Kalau kita mau ingin buka, ini pintunya slide door, jadi istilahnya bisa digeser, bisa terbuka semuanya. Nah, hanya kalau malam di sini banyak binatang-binatang yang hinggap di lampu. Biasanya tuh ngerangot-rangot atau binatang-binatang kecil yang di lampu-lampu. Jadi kalau misalnya malam itu sebaiknya gunakanlah lampu satu biji aja. Nah, kenapa? Bukan untuk menghemat, enggak, karena untuk menghindari laron-laron di atas ini. Dan di sini harus kita bawa sendiri apa namanya semprotan, semprotan untuk nyamuk. Nah, ini kamar-kamar. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk kamarnya. Ini kamar 1, kamar 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga ada sediakan televisi. Tapi sini tidak ada sediakan wifi, nggak ada. Wifi tidak disediakan. Ini pintu belakang ya, bukan pintu depan, pintu belakang. Nah, nanti akan saya tunjukkan kamarnya gimana. Ini untuk kamar mandi umum. Ini untuk kamar mandi umum. Nah, jadi lengkapnya juga. Nah, nih. Nah. Jadi kalau kita mau mandi di sini juga bisa. Ada air panasnya. Nah, ini air panasnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan gimana bentuk kamarnya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kamarnya bagaimana. Nah, nih. Nah, di kamar ini tetap ada kipas angin, ada lemari kecil, gantungan ada. Nah, terus ini, bantal selimut juga ada. Nah, ini juga. Nah, nih. Nah, ini kalau dibuka, indah kan? Nah, indah dan toba. Tuh. Ini duduk santai. Nah, inilah tempat tidurnya. Nah, bantal, selimut, kipas angin. Sebenarnya kipas angin ini nggak berfungsi sekali, karena kalau malam sini dingin. Nah, tapi kalau siang, tinggal kita buka aja pintunya. Ini pintunya slide door, bisa ke kiri ke kanan. Nah, dibukakan. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Ini lampu kamar mandi, ini lampu ini. Nah, tuh itu lampu tidur. Nah, ini untuk kaca. Nah, ini air panasnya ada. Ini. Nah, ini aja bisa. Ini gantungan. Nah.
Nah, jadi kalau Anda istilahnya mau nginap, ini bisa dibongkar baru dipasang. Tempat tidur yang tadi, yang seperti kamar yang tadi, ini bisa dipasang. Nah, beginilah. Jadi dibongkar lagi, bisa pasang lagi. Nah, jadi kalau nggak ada tamu, dia tampak los seperti ini. Nah, ini kamar yang kosong. Istilahnya tidak ada pengunjung, tidak ada dipergunakan. Nih. Nah, jadi bisa dilipat lagi, masukkan lagi ke dalam. Nah, ini contohnya lah. Oke. Ini kamar selanjutnya. Kamar sebelah. Nah, semua sama. Nah, ada kipas angin juga. Oke. Nah, setiap kamar itu ada air panas. Tuh. Udaranya segar, didengar sama ombak. Nah, danau. Nah, kita waktunya makan siang. Nah, makan siang sambil kerja. Nah, sambil kerja. Nah, makanannya ikan bakar. Apa nih? Mujair. Ikan bakar mujair. Terus ikan teri. Daun ubi tumbuk. Sama sambal tuk-tuk. Nah. Jadi kalau Anda mau ke sini atau mau makan siang tempat ini ada juga disediakan peralatan-peralatan untuk bakar, masak ada. Tadi seperti saya tunjukkan tadi ya, ada tempatnya. Terus di dekat sini ada pasar tradisional. Nah, tapi tempat menjual ikan-ikan hasil dari danau ini, tambak. Nah, jadi Anda bisa jalan sebentar, hanya 10 menit ke pasar, dan Anda bisa beli ikan. Nah, jadi di sini Anda tinggal memprosesnya saja, seperti yang saya lakukan. Kami lakukan ini, makan siang di pinggir Danau Toba. Ini Danau Toba. Ini Danau Toba ya, bukan Pantai Cermin, Danau Toba. Nah, kali makanannya. Nah, puas dan nikmat rasanya makan di pinggir danau. Nah, ini Danau Toba. Jadi kalau Anda mau kemari, saya rekomendasikan untuk Anda nginap di sini, ya.
Itu Gunung Pusupuhit. Nah, itu Pulau Samosir. Itu kerambah-kerambah ikan. Sekarang kita akan menaiki tangga ini.